Beberapa hari berlalu, istana yang mortal pernah janjikan kini telah selesai. Sekarang udah kayak raja beneran anjay. Oh bener, kemarin lu kayak gembel karena udah serasa jadi raja beneran ataupun menginginkan pelayan pribadi untuk Takuto. Dan dia memberitahukan pada mortal jika Takuto menginginkan semua gadis yang ada di desa. Langsung salah paham mereka bertiga, dan setelah Takuto menjelaskan bahwa dia hanya membutuhkan pelayan, mortal langsung paham dan langsung menyerahkan semua gadis hingga mereka dibuat ketakutan. Nah, dikarenakan gadis yang tersisa hanyalah si kembar, dia menyarankan agar mereka membawa kedua anak tersebut. Namun mortal sempat melarangnya karena jadi gini, kan waktu mereka mengembara tanpa arah, mereka kelaparan kehausan secara ekstrim. Jadi ibu mereka mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup kedua anak-anaknya. Gitu teman-teman. Oke, kita kenalan sama si adik yang cenderung lebih dewasa bernama Caria Elfur. Sebut aja Ciara biar lebih mudah gitu kan. Dan si kakak yang cenderung lebih kekanak-kanakan bernama Maria Elfur. Untuk Ciara, mortal menjelaskan bahwa bekas luka yang ada di tubuhnya disebabkan oleh sebuah wabah penyakit. Meskipun penyakitnya telah sembuh, namun bekas luka yang diderita tidak mau menghilang. Kayak kenangan sama si dia teman. Dan oleh sebab itu mortal tidak enak hati jika Takuto mendapatkan pelayan dengan latar belakang yang terlalu kelam. Namun sungguh tidak disangka Takuto malah langsung melantik kedua anak itu sebagai kandidat pemimpin Mainoghara yang agung, atau bisa disebut dengan masa depan negeri Mainoghara. Meskipun cuma modal cocot doang dan dikenal sebagai raja kehancuran yang bertolak belakang dengan kesejahteraan, tapi kebijaksanaan Takuto dalam mengambil langkah dan memimpin sebuah negara patut diacungi 200 jempol dan dicontoh oleh kita semua. Bahkan saat para petinggi melaporkan perkembangan negara, di sini kita disajikan dengan kinerja para dewan yang berhasil menjalankan semuanya dengan benar sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tentunya ini berkat rasa nyaman yang Takuto berikan pada semua teman-temannya. Bahkan saat Takuto memberitahu bahwa dia akan segera memanggil Isla sang ratu serangga, mortal memberitahu kalau dia sudah menyiapkan semua keperluan dari jauh-jauh hari, terkecuali mana yang masih belum terkumpul banyak karena memang Mainoghara mengalami kendala dalam produksi mana. Nah, setelah rapat selesai, Takuto mengungkapkan bahwa dia mengetahui jika Ciara dan Maria sengaja membuat berbagai kesalahan fatal agar mereka dihukum mati, karena mereka masih belum bisa memaafkan diri sendiri mengingat bisa hidup sampai sekarang berkat dari pengorbanan sang ibu. Tapi meskipun begitu, kedua anak ini takut akan kematian. Terus kenapa lu cari-cari anjing? Setelah itu, Takuto menenangkan kedua bocah ini dan berkata jika hal buruk tidak selalu salah. Mereka harus tetap bangga mengingat pilihan yang mereka ambil sangatlah berat. Harusnya mereka mati kelaparan, tapi mereka dipaksa melawan takdir oleh kasih sayang ibu mereka. Kemudian Takuto menambahkan kalau mereka harus tetap menjalani hidup, karena hanya dengan cara itu mereka bisa menebus pengorbanan sang ibu yang sangat berharga. Terlepas dari masalah internal keluarga Elfur, ada satu negara multiras yang cenderung netral dengan para tokohnya yang biasa disebut dengan si pemegang tongkat atau para penyihir atuh, yang memiliki satu kota pinggiran bernama Dragontan. Usut punya usut, Dragontan sedang jadi sasaran kaum barbar seperti ogre dan goblin. Mainoghara punya kendala dalam urusan mana, Dragontan punya solusi, yaitu tambang nadi naga yang bisa menghasilkan mana. Dragontan kelabakan melawan kaum barbar, Mainoghara punya tentara Saikopet. Alhasil Mainoghara mengirim utusan untuk bernegosiasi dalam masalah ini. Beliau salah satu orang yang disebut dengan si pemegang tongkat bernama Tanukapoli. Gak tahu juga dia sapi atau kerbau, tapi yang pasti beliau perempuan yang masih cukup muda, berumur 240 tahun. Dan ini namanya Pepe, bocah lucu yang proaktif, hingga Tanukapoli pun suka sakit kepala kalau lagi ngurus dia. Jadi ingat masa kecil. Nah, singkat cerita, mereka sudah sampai di kerajaan dan Tanukapoli sangat ketakutan oleh Takuto yang sangat pekat akan aura kegelapan, bau-bau jahiliyah gitu ya. Dan dia nyesel banget karena udah ngajak Pepe yang kadang cocotnya gak ada rem. Lu ireng goblok. Di sana Pepe ngajak temenan sama makhluk satu ini. Oke, kata si ireng.
Nah, saat perjamuan dimulai, perhatian Tanu Kapoli langsung tertuju pada hidangan juga properti yang asing di matanya. Ameng atuh ka kota. Sebagai pendekatan, mereka lanjut main bareng, tapi pas Takuto kalah, Tanu Kapoli khawatir bakal dibunuh bejir. Makanya, jadi MC itu jangan ireng-ireng amat. Setelah lama bermain, akhirnya diskusi antar kedua negara pun sudah dimulai. Nah, berhubung awalnya mereka berpapasan di tengah jalan dengan masing-masing tujuan yang sama, diskusi dimulai dengan atau yang menanyakan apa tujuan Tanu Kapoli mau mendatangi Maenohara. Kemudian Tanu Kapoli menceritakan tentang negara mereka yang sudah beberapa kali didemo kaum barbar. Dan sepertinya ini ulah penyihir cilik yang kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Dengan tidak langsung mereka bilang karena sudah tidak berdaya, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan pada tanah terkutuk. Curiga bahwa tanah inilah yang menjadi biang keladi dari fenomena mengerikan ini. Seperti tujuan Fardel tempo lalu. Dan semisal tadi Pepe tidak ikut hadir untuk mencairkan suasana, maka sudah dipastikan bahwa Tanu Kapoli sudah tewas dicolok. Diskusi ini berjalan santai dan damai dengan titik terang, yaitu Maenohara akan memberi bantuan dengan harapan mereka diizinkan dan diberi hak untuk mengelola tambang Nadinaga, sekaligus hak untuk menentukan material apa yang nanti akan dikeluarkan. Dan Pepe yang memang dari awal sudah dideskripsikan seperti orang penting karena memang dialah satu-satunya masa depan bangsa mereka. Oleh karena itu, Tanu Kapoli menyerahkan persetujuan ini pada Pepe. Oke, gaskeun. Yang itu berarti diskusi ini sudah selesai dengan persyaratan yang sudah disetujui kedua negara. Wih, gue udah kayak apa gitu ya ngomongin soal negara-negara. Jadi DPR ah. Nah, untuk lebih mengenal kota Dragontan, Maria dan Ciara akan pergi ke Dragontan dengan alasan formal seperti ngadon nyatu. Dengan ditemani oleh satu unit pahlawan yang baru Takuto panggil, yaitu... Nggak seserem itu kok, mereka agak idiot dikit. Untuk kalian para pecinta sejarah pasti udah gak asing sama pakaian ini. Yap, Plague Doctor. Dan pastinya ketiga orang ini unggul dalam mengobati semua penyakit, bertarung, juga membunuh. Dan mereka terobsesi dengan yang namanya manusia, karbit, sekaligus mimpi buruk bagi manusia itu sendiri. Kemudian Takuto memberi mereka nama, Ichiro, Jiro, dan Saburo. Itu gimana cara bedainnya anjing? Sejenak kita tinggalkan dulu Takuto yang ngadi-ngadi ngasih nama tapi gak manfaat. Kita beralih pada ibu wali kota Dragontan bernama Antelise Antik, sebut saja Elis, yang cantik juga besar tanggung jawabnya. Dibuktikan dengan dia yang meskipun sedang mung-serang-mang sering tepara ruguh, tapi tetap melihatkan senyum manis penuh dendam pada sang pelayan yang memberitahu bahwa utusan dari Maenohara telah tiba. Setelah saling menyapa dan berkenalan satu sama lain, pihak Maenohara tidak luput dari pantauan Elis yang masih belum percaya kalau Dragontan harus berhubungan dengan makhluk mengerikan seperti mereka. Serem-serem juga ngangenin. Setelah itu Ichiro menjelaskan bahwa tujuan mereka ke sana hanyalah untuk mempelajari kehidupan negara lain, hanya saling menyapa dan tidak membawa urusan politik apapun. Alhasil Elis pun bisa menghela napas lega, tidak perlu khawatir dibunuh karena alasan yang tidak perlu. Tenang, ada AA. Ditemani langsung oleh mantan pacar saya, kedua anak ini bisa menikmati berbagai hal dengan tenang. Hingga sepulangnya ke penginapan, Jiro memberikan pesanan Maria, yaitu rumput popil, tanaman yang bisa menimbulkan halusinasi parah. Bro, semacam narkotiki dan tai kotok. Nah, akhirnya kita diliatin sama tambang Nadinaga yang meskipun terletak di bawah tanah, tapi karena saking melimpahnya sumber daya tersebut, maka Dragontan kehabisan tempat untuk menyembunyikannya. Dan tidak lama kemudian mereka disapa oleh seseorang bernama Pesta Kurklain yang dengan terang-terangan mengajak kedua anak kecil ini untuk membudidayakan rumput popil. Anjing watados. Kemudian dia memberikan alamat untuk menentukan rencana kerjasama tersebut. Dan di hari-hari berikutnya saat anak-anak sedang berbincang dengan Elis, mereka kembali didatangi oleh si rusuh Vesta yang kembali ingin memastikan tawaran tempo hari. Namun sayang bagi Vesta yang terlalu pede, karena Maria masih punya akal sehat kalau harus menjalankan bisnis sampah seperti itu. Dan setelah Elis memberitahu bahwa si Vesta adalah bagong yang selalu merugikan negara, unit Kopassus versi burung pipit pun langsung pasang badan. Ditambah dengan Vesta yang tidak terima dengan semua itu, dia berencana menyakiti Ciara sambil mengejek Raja Maenohara.
Iya, hanya butuh waktu beberapa detik agar mereka bisa membunuh juga menguliti mangsanya. Sampai pada akhirnya. さっさとやっちゃってください。やっちゃってください。Tamat. Di akhir video ini saya gak bakal banyak interaksi ya teman-teman. Pokoknya untuk kalian yang stay sampai sini, terima kasih banyak, thank you so much. Dan jika kalian suka sama video ini, ekspresikan dengan memberi like dan aktifin tombol loncengnya juga ya, jangan lupa di subrek. Saya Aki Jora pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, permios.